Shalom saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Berdamai sejahtera sukacita yang berasal daripada Roh Kudus tercurah atasmu hari ini. Pagi yang cerah, sebelum engkau melakukan aktivitas, saya membawa saudara untuk bersama-sama dengan saya untuk kita belajar akan firman Tuhan. Kita tahu kita butuh firman Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menghadapi segala sesuatu di zaman ini, bahkan ke depan ini, kita butuh firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang bisa menolong kita. Hanya firman Tuhanlah yang bisa menjaga dan melindungi kita. Mari, sebab itu, siapkan hatimu dan pikiranmu sebelum engkau masuk di dalam hadirat-Nya, sebelum engkau masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu supaya kita boleh diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Kami boleh bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam sampai pagi ini. Tuhan, terima kasih buat nafas yang baru. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan di pagi hari ini. Sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami mau dipimpin oleh-Mu melalui firman-Mu. Urapi setiap kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Ketika kami salah, ingatkan dengan firman-Mu. Kami mau dipimpin Tuhan. Kami mau Tuhan kuasa firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami, tidak ada kata yang tidak mungkin. Tapi Tuhan akan lakukan bagi kami yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu Tuhan, berbicaralah. Kami mau siap. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka sama-sama dalam Mazmur 126 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saudara boleh buka bersama-sama dalam Mazmur 126 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorai-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin saudara. Saudara, hari ini kita lihat di perikop di pasal Mazmur yang 126, ini bicara tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saudara, hari ini saya nggak tahu tekanan apa yang saudara hadapi. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Tapi hari ini, siang ini, berbicara tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Apa saja yang saudara alami, apa saja yang saudara lagi hadapi, beratkah itu, kecilkah itu, ringankah itu, apapun itu saudara, hari ini saya berkatakan, di tengah-tengah kau mengalami keadaan kondisi yang tidak baik, saya berkata, masih ada pengharapan. Pengharapan itu tidak boleh pudar, pengharapan itu tidak boleh hilang. Karena itu sangat penting. Kalau tidak ada pengharapan saudara, maka saudara tidak akan bisa melihat kemuliaan. Saudara tidak akan bisa kuat untuk berdiri untuk menghadapi kehidupan ini. Sebab itu pentingnya bicara tentang pengharapan. Percayalah saudara, kalau tidak ada jalan, tidak ada pintu, tidak ada seseorang yang bisa menolong saudara. Saudara, sekali lagi ke depan, kalau saudara mengikuti renungan atau khotbah-khotbah saya, saudara masih ingat ketika Yusuf dibuang di sumur, dia dikatakan namanya sumur itu enggak besar. Kan begitu? Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, lihat kiri kanan nggak bisa, bahkan ke bawah pun nggak bisa, wes jedok dan mentok. Tetapi ada yang di atas tuh, lubang itu terarah kepada siapa? Ke arah ke atas. Masih ada harapan, masih ada. Katakan amin. Walaupun seolah-olah itu tidak ada. Sekali lagi, jangan pernah hilangkan pengharapan yang paling di dasar hatimu. Bagaimana? Karena ini penting di dalam hati dan pikiran ini yang akan mengacaukan kita.
Kalau kita sudah tertekan gitu saudara, ketika kita punya masalah yang berat sekali, akan tergoncang di hati dan di pikiran kita. Kita akan berkata dan berpikir sudah tidak ada jalan, wes tidak ada pintu, wes tidak ada orang yang akan menolong, tidak ada orang yang bersama dengan kita. Terus itu di hati dan di pikiran kita. Yuk, tengking itu gak usah tengking dengan keras-keras, tapi engkau harus berkata, engkau harus bangkitkan dalam hatimu pengharapanmu. Kalau kita renungan yang hari apa itu ya, kalau gak salah hari Rabu. Kalau saya berbicara tentang pencobaan kamu biasa. Betul? Kemarin kalau nggak salah ya. Yang kedua dikatakan bahwa pengharapan Tuhan, rancanganku yang ada padamu itu hari Rabu. Saya berkhotbah tentang di mana Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah damai sejahtera. Yang paling kalimat yang terakhir dikatakan memberikan sepenuhnya pengharapan itu. Jadi hari ini saya katakan lagi, zaman ini, tahun ini, keadaan ini yang tidak baik, yang tidak enak ini masih ada harapan. Kenapa? Hanya di dalam Yesus. Yesus adalah Allah kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Ketika dia bersama dengan kita, apapun yang kita hadapi. Yuk, ayat 4 saya akan katakan di sini. Pulihkan keadaan kami. Ini Daud sedang berkata dan berseru. Dia katakan, Tuhan pulihkan keadaan kami. Jadi Daud punya dasar untuk membangkitkan hatinya dan pengharapannya. Walaupun keadaan kondisi yang tidak menentu, tapi Daud terarah dikatakan, Tuhan pulihkan keadaan kami. Dan di ayat yang kelima ditekankan lagi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dia gambarkan air mata itu sementara adalah sesuatu yang menabur. Kalau harus ini saudara ngalami tekanan yang sangat sampai air matamu keluar, percayalah itu tidak akan pernah sia-sia. Percayalah air matamu yang kau sudah keluar bahkan setiap hari, karena kau lagi sedang memikul semua beban dan keadaan dan masalah yang ada. Bahkan kau mengalami ketakutan dalam kehidupanmu sampai engkau menangis. Dan Tuhan berkata, bahkan Daud pun dengan imannya pun berkata, tidak akan pernah sia-sia. Dia menggambarkan air mata itu adalah sedang menabur. Katakan amin. Setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Tidak akan pernah sia-sia. Setiap orang yang menabur di hadapan Tuhan, apalagi di baitnya, di rumah Tuhan, di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika kita menabur dengan air mata kita, apakah Tuhan membiarkan air mata kita keluar dengan sia-sia? Tidak. Tapi Dia akan menampung itu di kilbatnya. Katakan amin. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa, saudara? Bersorak-sorai. Itu ada waktu yang tepat di mana Tuhan akan turun tangan. Ketika air mata kita sudah ditampung di kilbatnya Tuhan, maka saudara, apa yang dikatakan? Maka itu tidak pernah sia-sia. Dan waktu yang tepat Tuhan turun tangan. Daripada kita nangis. Nangis di mana, saudara? Nangis kepada manusia. Kita mengadu kepada manusia, tetangga kita kan, saudara kita. Iya, pasti reken. Jangan sampai kita dibilang air matamu buaya. Waduh, bahaya banget. Apalagi kita di kota Surabaya ini ya.
Sekali lagi saya berkata, ketika kita menangis dan mengadu keluh kesah kita kepada orang lain dan menceritakan apapun keluh kesah kita kepada orang lain, maka itu alamat yang salah. Jangan pernah salahkan kalau engkau akan banyak kecewa. Tapi hari ini Tuhan akan ajarkan firman Tuhan seperti Daud berkata, pulihkan. Ini bicara Daud cari Tuhan. Daud berharap pada Tuhan. Daud dia menangis dalam hadirat Tuhan. Dan dikatakan di sini enggak akan pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan akan mengubah air mata itu dengan sorai-sorai. Katakan amin. Yuk saudara, masih ada harapan di keadaan kondisi yang tidak mengenakan engkau alami. Berlarilah kepada Tuhan. Masih ada harapan walaupun engkau sendiri menanggungnya. Percayalah kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ingat bahwa Tuhan berkata dalam Yeremia yang hari Rabu saya memberikan renungan. Yeremia 29 ayat yang 11. Itu jelas berkata bahwa Tuhan di poin yang ketiga, Tuhan memberikan yaitu harapan yang sungguh penuh atas manusia untuk berharap kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Berharaplah kepada Tuhan, berlarilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, menangislah dalam Tuhan. Maka lihat tidak akan pernah sia-sia. Kau akan lihat waktu yang terbaik Tuhan turun tangan. Dan Tuhan tak pernah isinya terlambat tepat. Dan itu yang terbaik buat setiap kita. Yang kedua, ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. 2 kali lagi. Berkata yang pertama, Daud menegaskan bicara tentang mencucurkan air mata. Ini gambaran itu sudah mentok. Itu gambaran adalah kau mengalami keadaan yang benar-benar di titik di mana tidak ada kekuatan bagi engkau untuk menghadapi segalanya. Sehingga air mata itu bisa keluar. Saudara, secara manusia ini, saya aja. Ketika saya masih kuat, walaupun apapun masalah yang saya hadapi, tidak akan mungkin saya nangis. Betul? Tetapi kenapa ada gambaran air mata itu wis mentok, jedok gitu kan? Wis nggak ada jalan, wis nggak ada kekuatan, wis nggak ada yang bisa menolong kita. Baru di situ sesungguhnya kemuliaan akan turun ketika kita cari Tuhan. Maka digambarkan bicara tentang air mata. Baru kita akan benar-benar jerit sama Tuhan dan kita bisa menangis itu di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-6 dikatakan orang yang berjalan, garis bawahi. Orang yang berjalan maju. Kenapa tidak bilang orang yang berjalan mundur? Maka dia akan terima. Apa saudara? Berkat atau jawaban? Tidak. Dia katakan di sini orang yang berjalan maju dan menabur dengan air mata. Dalam hati Tuhan ajarkan setiap kita. Apapun keadaan buruk kamu mengalami keadaan yang sangat sulit, jangan lagi lihat ke belakang. Nggak akan toto-toto, itu bahasa Jerman Bung Surabaya. Saudara tidak akan melihat ke depan di mana Tuhan sudah siapkan dan sediakan yang terbaik, ada berkat di depan. Tetapi kalau saudara berjalan dan lihat belakang, maka saudara tidak akan sampai ke tujuan. Saudara tidak akan melihat hadiah yang Tuhan berikan. Saudara tidak akan bisa meraih atau mengambil berkat Tuhan yang ada di depan. Sebab itu, di ayat yang ke-6 mengingatkan kita siang ini. Apapun keadaanmu, masalahmu yang sangat hari ini kau alami, jangan diungkit-ungkit dan dibangkitkan yang di belakang. Karena apa? Engkau tidak akan bisa maju. Ini menggambarkan orang yang berjalan maju.
Gak lihat belakang, tapi maju. Dia bertuju dan fokus bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan itu. Maka dikatakan dia akan pulang bukan tangan kosong. Tapi dikatakan di sini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini adalah bonus. Bukan lagi dia akan bersuka cita saja, tetapi ada bonus lebih yang Tuhan berikan. Bahkan dikatakan tangannya tidak bawa kosong, tetapi membawa berkat-berkat, penghasilan, hasil yang terbaik. Bukan cukup itu saja, ikatan yang menutup, ikatan penderitaan itu terlepas sehingga dia boleh kegirangan dan bersuka cita. Katakan amin. Yuk, sederhana hari ini. Yang pertama, di dalam keadaan sulit apapun, jangan hilangkan pengharapanmu. Pengharapan itu sangat penting. Kalau masalah berkat, kesembuhan, pemulihan, mujizat yang lain-lain itu terakhir, bonus. Coba saudara-saudara cuma bicara tentang berkat, mujizat, kesembuhan. Kalau gak ada pengharapan di awalnya gak bisa. Sering kali saya berkata satu hal yang saya sungguh sangat menghargai. Ketika ada di dalam itu iman kita ini di hati ini. Yang bisa kita boleh bangkit dan bisa kuat untuk menghadapi keadaan semuanya. Tapi kalau nggak ada pengharapan ini di dalam Tuhan, saudara, ada banyak orang yang putus asa. Kalau sudah putus asa, saudara akan cari. Ada banyak di sini nggak ada yang mendengarkan saat ini, nggak ono saudara di luar planet sana. Maka dia akan berlari mencari pohon tomat. Untuk apa saudara? Ngikat di situ. Yuk nggak mati-mati gitu ya. Saya canda aja saudara, tetapi ketika nggak ada pengharapan, ada banyak orang putus asa. Kalau sudah putus asa, karena sudah putus asa pasti dia akan mengambil keputusan untuk tidak baik pastinya. Tapi kalau dia berharap dan berlari di hadapan Tuhan, percayalah, Daud menggambarkan ketika keputusasaan dia berlari di rumah Tuhan. Dia berseru. Dia tahu ada Tuhan yang di sana yang bisa menolong dia. Hanya dia yang bisa untuk, dan dikatakan tidak pernah sia-sia air mata semua yang sudah dikeluarkan gitu kan. Maka akan ada hasil. Amin. Hari ini saudara, saya tidak tahu persoalan saudara. Tapi sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara. Tetap engkau harus memiliki pengharapan di saat keadaan yang sangat sulit ini. Di mana kau mengalami yang tidak baik ini. Apapun masalahmu, jangan hilangkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Berlarilah. Berlarilah di hadapan Tuhan. Mendekatlah di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana engkau akan bertemu, yaitu sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Maka kau akan lihat setiap air matamu yang kau berikan di hadapan Tuhan. Tuhan tampung dan engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan diubah oleh Tuhan. Engkau akan mendapatkan jawaban. Engkau akan dapatkan itu. Dan Tuhan pasti membela saudara. Yang kedua, Tuhan berkata, setiap orang ingin mendapatkan, yaitu pulang tidak tangan kosong, maka dia harus berjalan. Yang terus berjalan ke depan, bukan lagi melihat ke belakang. Wes, berhenti. Jangan pernah menyalahkan yang bagian belakang. Jangan menyalahkan di sekeliling kita. Hari ini hanya fokus ke depan. Hari ini yang kau alami sesungguhnya itu baik karena Tuhan sanggup mengubah. Katakan amin. Ada banyak cerita, ada kesaksian. Saya sangat bersyukur. Seringkali setiap jemaat yang konseling dengan saya, apapun saya bilang jaga hati.
Gak usah dibales. Apapun keadaanmu yang kau alami hari ini, sesungguhnya itu baik di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan akan ubah yang tidak baik menjadi baik. Ada maksud ke depan itu yang lebih besar jauh. Yang di belakang yang kemarin kita ada di situ. Katakan amin. Dan saya sangat bersyukur saya setiap hari dapat kabar, dapat pesan di mana Tuhan sudah lakukan. Kalau saudara melakukan seperti firman Tuhan ini, enggak lama, ngomong dalam hati, enggak lama aku terima, enggak lama aku enggak terima. Amin. Enggak lama aku akan terima. Oke saudara, saya katakan biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap kita belajar itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, menegur kami. Buat kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu yang akan menguasai kami. Kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami, ketika Tuhan berjalan di depan kami, tidak ada kata mustahil. Engkau akan menerobos dan memberkati. Engkau yang akan membela dan menolong kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak lupa pagi ini juga berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan pagi hari ini, apa yang mereka usahakan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami serahkan dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai kakek nenek. Tuhan Kau lindungi, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala malapetaka, kuasa kegelapan, roh kecelakaan, maut, apapun Tuhan, bahkan virus penyakit. Tuhan akan jauhkan dari anak-anak-Mu. Perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini pun juga ada umat-Mu sedang bergumul dalam keluarga mereka. Tuhan Kau ada di sana untuk memulihkan. Ketika mereka bergumul tentang keuangan, keekonomian mereka, Tuhan juga memberkati, Tuhan tolong, Tuhan sediakan, bahkan Tuhan akan mencukupkan. Kalau umat-Mu saat ini bergumul tentang usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan Engkau juga akan menolong dan pulihkan. Engkau sediakan yang terbaik akan datang pagi ini atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami tidak lupa untuk melepaskan berkat buat bangsa dan kota kami. Engkau akan pulihkan keadaan perekonomian bangsa kami. Juga Tuhan keadaan kondisi di kota dan bangsa kami ini. Tuhan pulihkan dan teduhkan setiap gelora yang ada. Segala virus-virus yang sedang merajalela Tuhan. Tuhan kami minta redakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan pulihkan kota kami. Pemerintahan yang ada, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, sehingga mereka mampu untuk melakukan pekerjaan yang terbaik untuk boleh melakukannya untuk kepentingan bagi seluruh penduduk kota dan bangsa ini Tuhan. Berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami sangat bersyukur dan kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.